Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang perkembangan hadis palsu di era modern serta dampaknya bagi umat Islam. Di era digital seperti sekarang, kita sangat mudah mendapatkan informasi, termasuk tentang ajaran agama Islam. Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat masalah yang cukup serius, yaitu banyaknya hadis palsu atau hadis ma'udhu yang beredar luas di masyarakat tanpa kita sadari. Pengertian hadis palsu. Hadis ma'udhu adalah hadis yang dibuat-buat dan disandarkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal beliau tidak pernah mengucapkannya. Hadis ini merupakan bentuk kebohongan atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan termasuk perbuatan yang sangat dilarang dalam Islam. Hadis ma'udhu tidak boleh diamalkan dalam kondisi apapun karena tidak memiliki dasar yang sah. Bahkan, menyandarkan sesuatu yang tidak benar kepada Nabi merupakan dosa besar jika dibandingkan dengan jenis hadis lainnya. Hadis syahih adalah hadis yang benar dan dapat dijadikan pedoman hidup. Hadis dhaif adalah hadis yang lemah namun masih dipertimbangkan dalam kondisi tertentu. Sedangkan hadis ma'udhu adalah hadis palsu yang tidak boleh digunakan sama sekali. Perkembangan hadis palsu di era modern. Di era modern ini, perkembangan teknologi justru mempercepat penyebaran hadis palsu. Salah satu penyebab utamanya adalah media sosial seperti WhatsApp, TikTok, dan Instagram. Informasi dapat menyebar dengan sangat cepat hanya dalam hitungan detik, tanpa melalui proses pengecekan terlebih dahulu. Contohnya, sering kita menerima pesan berantai di WhatsApp yang berisi ajakan menyebarkan pesan tertentu dengan janji pahala besar. Padahal, isi pesan tersebut belum tentu benar dan seringkali tidak memiliki sumber yang jelas. Selain itu, banyak juga beredar quotes Islami yang diklaim sebagai hadis, namun tidak mencantumkan sumber. Hal ini membuat masyarakat sulit membedakan antara hadis yang benar dan yang palsu. Fenomena lain adalah munculnya konten viral yang mengatasnamakan hadis. Banyak konten kreator membuat video dakwah tanpa menyertakan sumber yang jelas, bahkan terkadang mengubah isi hadis agar terlihat menarik dan mudah viral. Hal ini tentu sangat berbahaya karena dapat menyesatkan banyak orang. Contoh hadis palsu. Beberapa contoh hadis yang sering kita dengar di masyarakat antara lain, kebersihan adalah sebagian dari iman. Hadis ini sangat populer, namun tidak termasuk hadis syahih yang kuat. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Hadis ini juga sangat terkenal, tetapi termasuk hadis lemah, bahkan cenderung palsu. Selain itu, banyak juga hadis yang berisi janji pahala yang sangat besar untuk amalan sederhana tanpa disertai sumber yang jelas. Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa tidak semua yang sering kita dengar itu benar. Dampak hadis palsu. Penyebaran hadis palsu membawa dampak yang cukup serius bagi umat Islam. Pertama, dapat menyebabkan kesalahan pemahaman agama, karena umat mempercayai sesuatu yang sebenarnya tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kedua, dapat menyebabkan penyimpangan dalam praktik ibadah, di mana seseorang melakukan ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Ketiga, dapat menimbulkan perpecahan di antara umat Islam karena perbedaan pemahaman yang berasal dari sumber yang tidak benar. Solusi atau pendekatan ilmu hadis. Untuk mengatasi masalah ini, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan. Pertama, pentingnya tabayun, yaitu mengecek kebenaran informasi sebelum mempercayai dan menyebarkannya. Kedua, melakukan pengecekan sumber hadis, baik melalui kitab hadis terpercaya maupun melalui sumber yang kredibel seperti ulama atau aplikasi hadis.
ketiga, memahami ilmu hadis, khususnya tentang sanad dan matan. Para ulama menggunakan metode ini untuk menentukan apakah suatu hadis itu syahih, dhaif, atau maudhu. Penutup perkembangan hadis palsu di era modern merupakan tantangan besar bagi umat Islam. Oleh karena itu, kita harus lebih berhati-hati dalam menerima dan menyebarkan informasi, terutama yang berkaitan dengan agama. Sebagai generasi muda, kita harus lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan tidak mudah percaya terhadap informasi tanpa sumber yang jelas. Dengan demikian, kita dapat menjaga kemurnian ajaran Islam dan menghindari kesalahan dalam beragama. Wassalamualaikum